Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kecil ini. Oh iya, ini aku menceritakan sebuah novel yang berjudul 1 Miliar untuk Semalam. Cerita ini tentang anak yang dijual oleh ibu tirinya. Sedih, sakit hati, senang, bahagia maupun duka akan menjadi alur cerita seru novel ini. Penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Bab 2. Ternyata masih muda. Belum ada kata yang mampu terucap dari bibir Aileen. Keberadaan pria muda itu membuatnya menarik sebuah kesimpulan, bahwa Tuan Al yang menjemputnya tadi hanyalah perantara jual beli. Dan yang sebenarnya menginginkan gadis perawan adalah Tuan Alfian. Aileen benar-benar tak habis pikir, mengapa seorang pria muda dan tampan sepertinya mau membeli kesuciannya. Bukankah dengan sesosok yang sempurna ia bisa mendapatkan 1.000 gadis cantik dan masih perawan? Tutur kata Aileen. Mata Aileen terus memandangi tubuh yang hanya terbalut handuk putih itu. Rambut dan tubuhnya yang basah semakin menambah kesan seksi dalam dirinya. Kenapa kamu malah diam? Pekik pria itu. Membuat Aileen kembali terlonjak. Maaf tuan, kamu sudah 5 kali meminta maaf dan aku sudah bosan mendengarnya. Sekali lagi saya minta maaf. Ya ampun, dasar gadis bodoh. Kesabaran Alfian semakin terkikis. Ingin sekali Aileen berteriak meminta tolong, tetapi percuma sebab kamar yang mereka tempati kedap suara. Menjerit pun tidak akan ada yang mendengar. Tanpa kata pria gagah itu menarik lengannya dengan kasar dan menghempas ke tempat tidur. Sebelum kita mulai, aku ingin memperingatkan satu hal. Aileen terdiam, matanya menatap ke kanan dan ke kiri, mencari celah untuk melarikan diri, namun ruangan itu tertutup rapat dan tak ada jalan sedikit pun. Setelah malam ini, lupakan semua yang terjadi di antara kita. Jangan sampai ada yang tahu bahwa aku yang sudah membelimu. Kalau sampai kamu berani buka mulut dan orang-orang mengetahuinya, lihat saja bagaimana aku menghancurkan hidupmu. Tolong lepaskan saya, Tuan. Saya ada di sini karena ibu tiri saya. Tolong biarkan saya pergi. Aileen memberanikan diri menatap lelaki itu dengan kedua tangan mengatuk di depan dada. Melepas enak saja. Aku sudah membelimu, jadi lakukan tugasmu. Sekarang buka jubah mandimu. Tolong saya, Tuan. Tolong jangan. Sekuat tenaga Aileen memeluk jubah mandinya. Aku bilang buka. Kesal karena tak patuh, lelaki itu menarik jubah mandi Aileen dengan kasar, hingga menampakkan seluruh lekukan tubuhnya. Sejenak Alfian terdiam saat melihat bekas lebam membiru di sekitar tubuh wanita itu. Bahkan lebam di sudut bibirnya tampak masih segar. Kenapa di tubuhmu banyak lebam? Apa kamu habis dipukuli seseorang? Ya Tuan, siapa yang melakukannya? Apa orang yang tadi menjualmu? Tidak ada jawaban. Wanita itu berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Meski penasaran, namun Alfian tak banyak bertanya lagi. Urusannya sekarang hanya menikmati tubuh Aileen dan membayar 1 miliar sesuai kesepakatan. Jika gadis perawan itu jika gadis perawan itu mampu memuaskannya, kedua tangannya yang kokoh mendorong bahu polos wanita itu hingga terbaring. Aileen hanya dapat menjerit dalam hati, ingin menghindar, namun tenaga Alfian terlalu kuat. Laki-laki itu bahkan menguasai tubuhnya hanya dalam hitungan menit, hingga ia tak dapat bergerak sama sekali. Kenapa ibu tega melakukan semua ini padaku? Aileen masih bersuara memberontak. Namun perlawanan wanita itu malah semakin membuat Alfian bergelora. Padahal dari segi fisik, Aileen kalah jauh dari wanita yang selama ini berada di sekitarnya. Ia juga tak secantik wanita-wanita yang selalu mendekatinya. Namun entah mengapa kepolosan wanita itu mampu menarik perhatian Alfian. Aileen hanya dapat menggeliat kala bibir basah pria itu mulai menjelajahi setiap bagian tubuhnya. Ia yang belum pernah disentuh pria manapun tentu saja merasakan sensasi aneh pada setiap sentuhan yang diberikan Alfian kepadanya. Sepenuh hatinya menolak, tetapi tubuhnya
Sepenuh hatinya menolak, tetapi tubuhnya justru bersinergi. Bahkan bibirnya baru saja mengeluarkan suara desahan tanpa sadar. Kamar luas nan mewah itu pun menjadi aksi. Kamar luas dan mewah itu pun menjadi saksi bisu hilangnya harta paling berharga yang dimiliki Ailin. Sepanjang malam ia terus menangis dan menatap. Sepanjang malam ia terus menangis dan meratapi hidupnya yang penuh dengan derita, hingga lelah dan ngantuk membawanya memasuki alam mimpi. Sedangkan Alfian masih terjaga bersandar di tempat tidur dengan tatapan kosong, entah sedang memikirkan apa. Tangannya yang kekar meraih ponsel di meja, kemudian melakukan panggilan. Berikan 1 miliar kepada wanita tadi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Baik tuan, balas seorang pria di ujung telepon. Kembali malam berlalu. Perlahan Ailin membuka mata di pagi hari, wajah pucat, rambut berantakan dan matanya sembab akibat menangis panjang malam. Ia menatap pria asing yang semalam menggagahinya. Keduanya masih dalam keadaan polos dan hanya terbaharut selimut tebal. Ingin sekali Ailin hujamkan pisau pada tubuh itu, namun percuma saja, semuanya sudah terjadi. Membunuhnya pun tidak akan mengembalikan kehormatan yang telah direnggut paksa. Jerit Ailin ketika akan turun dari tempat tidur dan merasa sakit seluruh tubuhnya. Semalam Alfian terus mengulang kegiatan mereka tanpa ampun. Bahkan tak peduli meskipun Ailin terus merintih dan mengeluh kelelahan. Aku harus cepat pergi dari sini sebelum laki-laki jahat itu bangun dan menyiksaku lagi. Tak ingin kehilangan kesempatan, ia bergegas memunguti pakaiannya yang teronggok di lantai. Setelah mengenakan pakaian, ia meninggalkan Alfian yang masih tertidur pulas. Berharap seumur hidup tidak akan pernah bertemu lagi dengan pria jahat itu, meskipun hanya dalam mimpi. Airin menyeret langkah melewati lorong kecil menuju rumahnya. Sakit dan sisa kegiatan panas semalam benar-benar membuatnya kesakitan. Untuk berjalan pun terasa sangat sulit. "Ailin, kamu kenapa?" tanya seorang tetangga yang kebetulan melintas. "Tidak apa-apa, Bu," ia bersuara lirih. Di kejauhan menatap rumah sederhana tempatnya tinggal. Biasanya di jam seperti ini rumah dalam keadaan sepi. Karena ibu dan kakaknya akan berangkat kerja, Bu Nana adalah seorang ART di rumah keluarga saya. Di keluarga kaya. Langkah Ailin seketika terhenti di ambang pintu saat mendengar tawa ibu dan kakaknya menggelegar memenuhi seisi rumah. Entah sedang membicarakan apa, Ailin merapatkan telinga pada daun pintu. 1 miliar, Riana, Tuan Al benar-benar memberi kita 1 miliar bukan 200 juta. Suara Bu Nana terdengar begitu girang. Berarti Tuan Al itu benar-benar orang kaya ya, Bu. Banyak sekali uangnya. Memang ibu kenal Tuan itu dari mana? Tanya Riana. Bu Nana teringat semalam ketika baru saja pulang ke rumah. Seorang temannya yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam menghubungi dan memintanya mencarikan perawan untuk malam itu juga. Uang yang ditawarkan pun sangat menggiurkan. Ibu dapat nomornya dari Mami Fiona. Katanya si Tuan Al ini Katanya si Tuan Al ini mucikari dan sedang cari perawan. Dan juga siap bayar berapa saja. Makanya ibu langsung tawarkan Ailin, kapan lagi dapat 1 miliar untuk semalam. Tapi kalau Ailin pulang, dia pasti akan sangat marah, imbuh Riana. Biar saja, yang penting ibu sudah dapat 1 miliar. Ailin benar-benar tambang uang kita. Dengan uang ini kita bisa beli rumah baru yang lebih layak. Dan rumah jelek ini bisa kita jual. Sisanya bisa kamu pakai sogok agensi untuk memasukkan kamu ke salah satu sinetron. Tidak usah sogok agensi, Bu. Aku tidak tertarik jadi artis lagi. Lebih baik uangnya buat perawatan tubuh dan mempercantik diri. Sekarang aku lebih tertarik dengan bos di tempatku bekerja, balas Riana. Bos tempat kamu kerja? Bukannya bos kamu itu sudah tua ya?
Enggak lah Bu, bos aku masih muda, ganteng dan kaya. Dia juga belum menikah. Wah, ini ide bagus sayang. Kamu harus menunjang penampilanmu. Kalau kamu bisa dapat dia, kita bisa hidup enak. Alah. Riana mengangguk setuju. Kan ibu selalu bilang aku harus dapat laki-laki Riana mengangguk setuju. Kan ibu selalu bilang aku harus dapat laki-laki kaya supaya bisa lepas dari kemiskinan. Bagus sayang, kamu harus main cantik. Pasti bos kamu itu menjadi incaran banyak perempuan di luar sana. Iyalah Bu, perempuan mana yang tidak mau dengan dia? Makanya aku rajin perawatan ke salon biar tambah cantik, ujar Riana. Cerdas, ini baru anak ibu. Keduanya tertawa lepas. Di depan pintu, Aileen masih mendengar pembicaraan ibu dan kakak tirinya. Rasa sakit memaksa bola matanya melelehkan cairan bening. Ternyata ibu dan Riana sudah membohonginya, mengatakan uang itu untuk melunasi utang ayah. Ternyata hanya untuk keperluan Riana dalam memasuki dunia keartisan. Aileen benar-benar ingin memberontak. Selama ini dia adalah jalan yang dipilihnya saat sang ibu menghina atau memukulnya. Apa salahku? Kenapa mereka tega sekali melakukan ini padaku? Imbuh Aileen. Tak tahan, Aileen mendorong pintu keras. Brak! Menerobos masuk hingga membuat Bu Nana dan Riana terlonjak. Riana membanangi tubuh adik tirinya yang tampak kacau. Ia bergidik membayangkan Aileen melayani seorang kakek-kakek tua yang gendut dan jelek. Pasti akan sangat menjijikan. Oh anakku sayang, bagaimana rasanya menghabiskan satu malam dengan kakek-kakek tua? Kamu suka? Tanya Bu Nana sambil tertawa kecil. Pelayanan kamu pasti memuaskan karena om-om itu memberi kita 1 miliar, tambah Riana. Kenapa kalian begitu tega melakukan semua ini? Ternyata uang itu bukan untuk membayar hutang yang ditinggalkan ayah, tapi hanya untuk kalian bersenang-senang. Santai Aileen, jangan berteriak begitu. Kamu tidak malu didengar tetangga? Ucap Riana. Yang seharusnya malu itu kalian. Kedua tangan Aileen terkepal sempurna kehilangan kesabaran. Ia merangsek maju mencengkram rambut panjang kakaknya itu dan menariknya sekuat tenaga. Kalian berdua benar-benar jahat. Di mana hati nurani kalian? Aileen menyerang membabi buta. Gerakannya yang cepat membuat Riana tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau membalas. Ah, ibu tolong, Aileen menarik rambutku, pakai Riana sambil berusaha melepas tangan Aileen. Hei, dasar perempuan gila, ucap ibunya. Lepaskan Riana, pekik Bu Nana. Lepaskan aku biar dia ikut merasakan sakit yang kurasakan. Lepaskan Riana. Aileen, apa kamu sudah gila? Merasa geram, Bu Nana mendorong Aileen hingga terjerambat ke lantai. Kemudian memeluk Riana yang sedang meringis kesakitan. Jambakan Aileen membuat sebagian rambutnya tercabut dari kulit kepala. Berani sekali kamu menyerang Riana. Apa kamu sudah bosan hidup? Hah? Imbuhan ibu Riana. Kalau perlu aku akan membunuhnya. Jangankan menyerang Aileen yang dikuasai kemarahan, bahkan mampu membunuh Riana sekalipun. Ini adalah pertama kalinya Aileen memberani melawan kedua orang itu. Dasar anak tidak tahu diri, sekarang juga keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Bu Nana bergegas masuk ke dalam kamar dan keluar dalam 2 menit dengan membawa setumpukan pakaian. Ini pakaian kamu, pergi sekarang juga. Tak ada sepatah kata pun lagi. Aileen hanya dapat memunguti lembar demi lembar pakaiannya sambil terisak-isak tangis. Ia menatap ibu dan kakak tirinya dengan derai air mata. Semoga Tuhan membalas kejahatan kalian suatu hari nanti. Sementara itu di apartemen, waktu sudah menunjuk pukul 11 ketika Alfian membuka mata. Satu tangannya terangkat demi memijat kepala yang terasa berdenyut. Kemudian bangun dan duduk bersandar di tempat tidur. Matanya meneliti di kamar yang hanya berbalut kesunyian. Tak ada sosok wanita yang semalam telah memuaskan hasratnya. Di lantai hanya ada pakaian miliknya yang teronggok bersama sepatu. Perhatian Alfian pun tertuju pada secarik
kertas yang ada di meja. Ia segera meraih secari kertas tersebut dan membaca barisan kata yang tertulis di sana. Maaf, saya pergi duluan, Tuan. Sesuai keinginan Anda, saya akan melupakan kejadian malam ini dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Oh iya, pakaian saya sobek, jadi saya ambil jas Tuan untuk menutup tubuh saya, imbuh Aileen. Alfian menghela napas panjang ketika menyibak selimut untuk beranjak turun dari tempat tidur. Ia menemukan bercak darah yang sudah mengering. Alfian Setio Darmawan adalah seorang pria berusia 29 tahun merupakan salah satu pewaris Darmawan Group, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di beberapa bidang bisnis. Di usia yang sudah terbilang matang untuk menikah, Alfian masih betah melajang. Gadis-gadis cantik yang selama ini mendekat padanya ditolak mentah-mentah. Aileen, lamunan Alfian membuyar kala deringan ponsel terdengar. Pria itu segera meraih benda pipih tersebut tertera nama sang sekretaris pada layar ponsel. Alfian langsung melirik jam yang ada di sudut atas ponselnya dan baru ingat ada jadwal keluar kota sore ini. Ya, Riana, ucap Alfian sesaat setelah panggilan terhubung. Anda di meja, Tuan. Saya masih ada urusan di luar. Kenapa? Jawabnya singkat. Saya mau mengingatkan sore ini kita harus berangkat keluar kota. Apa Anda sudah menyiapkan semuanya? Alfian memijat kepala yang terasa berdenyut. Kegiatan menguras tenaga semalam membuat tubuhnya benar-benar lelah. Sepertinya saya tidak bisa ikut keluar kota. Kamu bisa hubungi Galih dan minta dia menggantikan saya berangkat. Tapi Tuan, wanita seberang berusaha menyelah. Tidak ada tapi-tapian. Ini perintah, bentak Alfian. Memutus panggilan begitu saja dan meletakkan kembali ponselnya di meja. Ia lalu menyadarkan punggungnya pada sandaran tempat tidur. Entah mengapa bayangan Aileen terus menari-nari di pikirannya. Di sisi lain, Riana membanting ponsel mahal yang baru saja dibelinya dari hasil menjual Aileen. 2 kali usahanya untuk mendapatkan Alfian gagal total. Semalam saat menghadiri undangan pesta di sebuah hotel, ia sengaja memasukkan obat perangsang ke dalam minuman sang bos. Tetapi bukannya berhasil menjebak, Alfian malah menghilang secara tiba-tiba. Riana sampai lelah mencari dan memutuskan untuk pulang. Sekarang keluar kota juga batal. Padahal niat Riana ingin keluar kota bersama Alfian adalah agar dapat berduaan saja dengan sang bos. Ia bahkan sengaja membeli lingerie tipis berwarna merah dengan harga selangit. Sialan, dia selalu saja mengabaikanku meskipun aku sudah terang-terangan mengerayunya. Ada apa, Riana? Kenapa kamu marah-marah? Riana menatap ibunya dengan bibir mengkerucut kesal. Bos aku tidak jadi ikut keluar kota, Bu. Padahal aku sudah habiskan banyak uang ke salon untuk tampil cantik. Ya, begitu ya di bab 2. Kita lanjut lagi di bab 3 untuk selanjutnya. Ditunggu ya video selanjutnya. Bye-bye.